Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada Bincang Santai Korporasi seri ke-54 ya. Malam hari ini atas Rabu 13 November. Baik, Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya ya. Yang malam hari ini kita akan membahas tentang KFC ya. KFC santer sekali kita dengar dan sudah menjadi perbincangan di netizen Indonesia. Kaitannya tentang KFC ini adalah saat ini sedang rugi ya, rugi dan melakukan PHK. Kami akan kita bahas bagaimana sebenarnya KFC Indonesia secara manajemen. Kita lihat dibuka, kita akan membedah melalui laporan keuangannya ya. Baik, sebentar. Ada yang bilang suaranya cuma sebentar, saya cek. Baik, Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini, acara malam hari ini adalah persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen dari perusahaan perorangan ataupun keluarga ya, family bisnis menjadi step by step menjadi korporasi sejati. Banyak di kalangan kita itu kami ya membangun dari perusahaan baik dari sistem manajemen dari sisi marketing, operasional, finance ya, dari sisi legalitasnya, kemudian dari sisi pajaknya ya, kemudian juga banyak aspek yang kita bahas ya, dari klien ya, kami membantu para klien ini untuk bagaimana mereka bisa menjadi korporasi sejati. Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan grup kami ya, baik itu WhatsApp atau Telegram atau bisa menikmati sajian kami, materi-materi kami di channel-channel yang sudah kami sediakan dari IG ataupun YouTube ya. Baik, tentunya kami ini ya selalu mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia itu untuk go global ya. Kita harapkan kawan-kawan itu bisa menjadi eh, penyumbang devisa bagi negara kita, kita sebarkan pundi-pundi rupiah di mata negara lain ya. Kami untuk itu ya materi-materi kami selalu mengedukasi kawan-kawan bagaimana step-stepnya itu bisa menjadi sebuah korporasi sejati. Salah satunya malam hari ini ya kita membahas tentang KFC Indonesia. Nah, em, di beberapa grup WhatsApp itu ada perbincangan yang menarik. Jadi KFC ini rugi ya. Rugi ini ada yang mengatakan kalau rugi sih nggak masalah, mas. Yang penting masih bisa operasional dan cash flow-nya masih bisa muter.
Tapi seberapa kuat rugi itu akan tetap akan terus begitu ya. Sementara eh, semakin hari ini ya keadaan ekonomi dunia ini sangat tidak menentu ya, terjadinya perang, kemudian ada eh, dari sisi kebijakan negara-negara ini saling dan sangat ketat ya, sangat ketat sekali akhir-akhir ini kaitannya dengan persaingan usaha. Baik, langsung saja kita menuju ke materi malam hari ini. Telah hadir materi kita Pak Reno Adrian ya di- dari tim kita di SNF. Monggo saya persilakan Pak Reno dimulai. Iya, terima kasih Mas Ilman. Jadi sekarang kita akan topiknya ini tentang KFC ya. Eh, bahwa KFC ini sudah rugi sejak 2020. Nah, pertanyaannya apakah berbahaya? Eh, oleh karena itu kita mau lihat data-datanya gitu untuk melihat secara pasti apa sih sebenarnya penyebabnya, kemudian eh, kondisinya itu seperti apa gitu ya. Apakah sudah di zona merah gitu? Sekelas KFC aja bisa gitu menghadapi kerugian yang sangat besar gitu, apalagi di tahun ini. Nah, padahal KFC itu di Indonesia itu udah berjalan sejak 78 ketika em, almarhum Dick Gilile itu membeli lisensi dari Amerika dan dibawa ke Indonesia dan akhirnya dibuka di gerai pertama itu tahun 79 ada di Jakarta Selatan hingga akhirnya mulai berkembang di seluruh Indonesia. Nah, oke. Saat ini sekarang jumlah karyawannya itu berdasarkan data akhir tahun 2023, itu ada hampir 15.900. Asetnya 3,9 triliun, jumlah liabilitasnya 3,9 triliun, kantor pusatnya R1, regional 9, dan gerainya itu ada 762. Dan KFC di Indonesia ini ya, partner KFC di Indonesia itu sudah IPO tahun 93 dengan kode FAST, FAST, dengan modal dasar 398 miliar dan modal yang ditempatkan dari store itu sebenarnya 199 miliar. Pemegang saham terbesarnya ada di PT GLL Pratama 39,84 triliun. Nah, jadi si KFC, si partner di Indonesia itu dia memegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC dan juga Taco Bell yang baru masuk di Indonesia beberapa tahun kemarin. Nah, jadi sekarang ada dua merek, Taco Bell dan KFC. Dan segmen bisnisnya itu ada beberapa. Jadi kalau berdasarkan laporannya mereka, itu mereka memisahkan menjadi 8 segmen, ya, dari layanan pesta ulang tahun, layanan catering, ada food bus, misalkan di acara-acara event, itu juga sering ada ya KFC. Taco Bell itu udah ada di beberapa tempat. Sekarang berdasarkan 2023 kemarin udah ada 8 gerai. Ada juga home delivery-nya dari aplikasi. Itu ada aplikasi KFC dan juga drive-thru. eh, di beberapa gerai ada drive-thru-nya dan juga ada layanan kayak kopi gitu ya, cafe. Ya, namanya KFC Coffee sama layanan KFC Breakfast. Jadi total ada 8 segmen KFC. Nah, untuk wilayah operasionalnya masih didominasi di Pulau Jawa. Ya, hampir 60%-nya itu gerainya itu ada di Jawa. Dan
tipe gerainya itu macam-macam ya. Ada yang freestanding, ada yang inline, ada yang dalam mall, di mall juga ada yang di food court, ada juga yang KFC box, ada yang mobile catering. Kalau Taco Bell itu baru ada 8 gerainya, ada yang freestanding, ada yang inline, ada yang food court ya. Di sini kita lihat nilai-nilai perusahaannya. Jadi bagaimana KFC itu menjunjung kepuasan konsumen melalui yang sebut itu CMS, Champs Management System. Ya, jadi menjamin kebersihan, keramahan, perawatan yang baik, ketepatan pesanan, layanan yang eh, cepat, dan budayanya mereka itu adalah we are the owners of our brand. Nah, itu ditanamkan di setiap karyawan agar setiap karyawan itu memiliki rasa memiliki yang luar biasa, gitu katanya. Ya, dan memastikan koordinasi antara karyawan itu baik. Nah, misinya semakin memperkuat citra merek KFC dan Taco Bell dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, meningkatkan suasana bersantap yang tidak bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nah, visinya menjadi restoran cepat saji nomor satu di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran termodern, berfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Nah, di sini sekilas struktur organisasinya mulai dari pemegang saham paling atas, kemudian mereka menggambarkan di sini komisaris di bawahnya pemegang saham, kemudian ada direksi, ya direksi di bawahnya komisaris. Nah, jadi yang unik memang di situ bahwa direksi itu ada di bawah komisaris, ya, seolah-olah komisaris itu atasannya direksi. Itu banyak juga kita lihat gitu perusahaan-perusahaan Indonesia itu seperti itu gitu ya. Nah, baru di bawahnya itu ada CEO, eh, walaupun di secara hukum undang-undang nggak ada yang disebut CEO ya, tapi tiap perusahaan bisa menamakan setiap posisinya sesuai dengan preferensi mereka gitu ya. Yang ada di Indonesia itu cuma ada komisaris sama direksi. Nah, komisaris punya komite audit buat mengawasi sehari-harinya karena komisaris kan nggak di ini ya di operasional tiap hari. Terus sekilas terkait struktur organisasinya. Nah, di bawah CEO itu ada CFO-nya, ada COO-nya. Nah, ada yang di bagian Chief Marketing, Chief Business Development, Information Officer, sama Chief People Officer. Nah, baru di bawahnya tuh GM, baru di bawahnya lagi manager. Jadi sempat baru berapa hari ini tuh ramai ya. Em, Sebenarnya apa yang terjadi dengan Fast gitu? Karena ini udah hampir menjelang akhir tahun, udah keluar ya laporan kuartal tiganya di tahun ini, dan si Fast ini ya mengalami penurunan pendapatan pada kuartal 3 tahun ini. Dan pendapatan dari makanan minuman itu turun dari 4,6 menjadi 3,57. Hampir ya sekitar 25%-nya lah tuh. Dan itu eh, mengakibatkan laba brutonya turun ya menjadi 2,08 dari sebelum itu 2,89 pada tahun sebelumnya. Aset juga turun sedikit dan efeknya adalah mereka harus mengurangi jumlah karyawan dan juga jumlah gerai. Ya, jadi akibat dari berbagai hal itu, pas itu membuat kerugian hampir eh, kerugian sebesar 557 miliar pada kuartal 3 2024. Nah, kerugian itu meningkat 266% dibanding tahun sebelumnya. Itu angka yang sangat shift ya, dan itu jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Eh, Lagi dibanding tahun 2020 kemarin ketika COVID itu baru 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 masuk gitu ke Indonesia. Jadi ini menunjukkan tekanan finansial yang sangat-sangat berat
itu dihadapi oleh FAS. Ya. Bisa dilihat dari sini, ini berdasarkan laporan tahun 2023, jumlah jumlah kas ya, uang kas itu mulai dari tahun 2019 itu 860 miliar, sehingga sekarang itu menjadi 200 miliar tahun 2023. Nah, kalau kita lihat laporan 2024 kuartal kuartal 3 itu ada di angka sekitar 80 miliaran ya, sekitar 80 miliar. Jadi angka itu terus menurun gitu kalau kita lihat. Angka itu terus menurun dan dari pendapatannya juga itu hmm, sempat turun tahun 2020 karena pandemi. Habis itu stagnan, stagnan, mulai naik di tahun 2022. Tahun 2023 itu naik tapi stagnan juga, relatif stagnan. Ya. Dari segi rugi tahun berjalan ya, itu Facility mengalami kerugian terbesar sejak tahun 2020. Oke. Bahkan meskipun meskipun pandemi itu sudah berakhir, lockdown udah berakhir, tapi pas ini masih sulit untuk kembali ke dulu ya, seperti tahun 2019, di mana dia itu laba sekitar 300 miliar. Sekarang rugi 369 miliar. Nah, di sini liabilitas jangka pendek itu sangat-sangat meningkat ya dibanding aset lancarnya. Dan sehingga rasio lancar itu turun jadi 48%. Dan apa namanya? Itu menunjukkan ada tekanan likuiditas di situ. Nah, tingkat utang cukup besar dan kalau kita lihat di rasio utang terhadap ekuitas atau kita sebut DER, nah itu tahun 2023 Desember itu tuh 440% atau 4,4 DER-nya itu. Nah, di kuartal 3 2024 eh baru saya cek itu DR-nya udah bukan 4,4 lagi, tapi udah di atas 10. Nah, padahal DR yang aman itu di angka 1 atau kadang toleransinya sampai 2 ya, beberapa industri bisa 2 atau 1,5. Nah, dia ini sudah meningkat berkali-kali lipat. Nah, jadi tantangannya adalah udah masalah likuiditas, itu pertama, kedua masalah profitabilitas, kedua sama masalah utang. Jadi resikonya itu sangat-sangat tinggi, semakin perusahaan dia-nya itu tinggi, semakin berisiko. Tuh, misalkan ada guncangan sedikit, nah itu udah sulit tuh untuk bertahan ya. Makanya banyak perusahaan yang tumbang di saat pandemi kemarin tuh biasanya karena DR-nya udah sangat-sangat tinggi ya. Jadi si FAS ini membukukan kenaikan utang jangka panjang ya sebesar 1,2 T di tahun 2023. Nah, itu didorong oleh peningkatan utang bank jangka panjang sebesar 24% year on year dibanding tahun sebelumnya. Dari liabilitas jangka pendeknya, ya, kemudian di sini kita lihat ada kenaikan utang jangka pendeknya sebesar 22,6% dibanding tahun sebelumnya. Ya. Paling besar itu disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain. Kenaikan utang lain-lain itu naik signifikan menjadi 402 miliar. Ya. Dari sebelumnya itu 226. Jadi pada perubahannya itu 22,6%. Ya, kita lihat di sini. Nah, aset lancarnya ini ada kas, ada piutang lain-lain, persediaan. Secara keseluruhan, total aset lancarnya itu turun sampai 25%. Ya, salah satu kontributor paling tingginya itu ada di si kas itu, turun 61%. Sama biaya di beri muka itu turun 68%. Ya.
di tahun 2023 ini, nah, kita lihat di sini grafiknya ya. Jadi terlihat bahwa si Fast ini mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan. Di tahun 2023, walaupun pendapatan meningkat secara tipis, sangat tipis, tapi itu masih jauh kalau kita lihat dibanding pendapatan di tahun 2019, ya, sebesar 6,7 triliun. Sejak pandemi itu udah naik sebenarnya, tapi masih belum bisa untuk recover sampai ke angka di tahun 2019. Kemudian kerugian tahun berjalan itu meningkat drastis menjadi, kita lihat sini, 418 miliar. Nah, ini 418 miliar, eh, dari kerugian tahun sebelumnya itu cuma 77 miliar. Ya. Jadi menunjukkan tren penurunan profitabilitas, eh, dan aset itu juga bertumbuh sedikit, ya, bertumbuh sedikit menjadi 3,9, walaupun di tahun 2024 ini terakhir kuartal 3 itu eh, turun sedikit asetnya, ada turunan sedikit. Nah, sehingga efeknya apa? Laba per sahamnya itu juga negatif jadinya dengan angka minus 104 di tahun 2023. Turun dari minus 19 di tahun 2022 menjadi minus 104 di tahun 2023. Dan itu menggambarkan kerugian yang semakin dalam ya per unit saham ya itu. Jadi yang harusnya perusahaan itu menghasilkan nilai value bagi pemegang saham, ini malah menciptakan kerugian. Ya, jadi jangankan dividen udah sulit banget. Perusahaan ini harus bertahan dengan kasnya yang sudah tipis untuk menjalankan operasionalnya, gitu. Nah, dari nilai pasarnya juga udah mulai jatuh drastis ya dibanding mulainya itu tahun 2020 ketika dia udah mulai turun. Jadi ketika dia ingin menerbitkan saham pun itu jadi nggak, bukan menjadi pilihan yang terbaik juga. Ya, jadi boros nanti, jadi boros dilusi. Ya, karena harganya lagi jelek dan belum belum tentu apa ya, belum tentu laku juga di pasaran. Dia mau ngutang, biarnya udah double digit, dia mau menerbitkan saham juga sudah sulit kalau kita lihat sih. Ya. Jadi memang si KFC ini sudah berada di kondisi yang sangat sulit, ya. Eh, kita lihat ke depannya gimana. Kalau orang bilang kebanyakan kan karena boykot, ya, karena boykot di produk-produk em, tertentu, ya. Sebenarnya mulai dari 2020 pun itu performanya udah turun gitu KFC ini. Ya, perang itu kan dimulai beberapa tahun yang lalu. Tapi di sini sejak 4 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah mulai negatif gitu angkanya. Jadi dari segi performa bisnisnya secara fundamental itu udah apa ya, banyak tantangan situ. Ya, apalagi dengan bermunculannya merek-merek lokal. Sekarang udah banyak yang bisa menduplikasi resep KFC lah. Mungkin nggak sama persis, tapi orang tuh pasti ingin mencoba apa ya, preferensi lain mungkin dengan harga yang lebih bagus, ya, dengan apa namanya, variasi rasa yang lebih mereka suka. Pilihannya tuh semakin banyak gitu istilahnya. Pilihan semakin banyak ketika KFC konsisten gitu ya dari segi rasa, cita rasa dan kualitas, tapi brand-brand lain ini muncul gitu, dan itu terjadi secara natural di dalam bisnis. Nah, disrupsi-disrupsi itu akan terjadi apalagi di F&B. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kondisi KFC ini bahaya atau tidak? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, em, tantangannya itu
ada ada beberapa poin lah ya, dari mulai profitabilitas, karena labanya terus menurun. Itu pertama, bahwa padahal salah satu tugas paling penting perusahaan adalah menghasilkan laba. Yang kedua adalah likuiditas. Jumlah kasnya itu tuh sangat menurun drastis tahun ke tahun. Terakhir kondisi kasnya aja udah 80 miliar. Itu udah sangat sulit untuk eh, untuk menjalankan operasionalnya gitu. Apalagi apa pendapatan dari makanan dan minuman ya, di mana itu adalah core bisnisnya, itu semakin semakin tipis gitu ya. Sama sama resiko bisnis tadi, DER-nya itu semakin naik, semakin naik, semakin naik karena utangnya itu terus naik ya. Ya, jadi bisa disimpulkan sendiri ya, bagaimana sulitnya kondisi apa fast ini, saat ini ya, karena kompetisi, karena em, mungkin ada beberapa efek lah dari boykot itu, tapi kita mau melihat secara bisnis nih, bahwa bisnis ayam goreng itu banyak, sudah mulai banyak pemainnya di sini ya, dan itu ditambah pandemi lagi kan, itu jadi membuat KFC ini semakin sulit gitu situasinya ya gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu apa namanya kondisi fast ya, partner lokal KFC di Indonesia. Eh, Mungkin setelah ini kita bisa apa namanya diskusi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh silakan. Dan kalau dari saya seperti itu presentasinya, dan mungkin ada tambahan juga boleh dari siapapun, dari mungkin dari Pak Iman atau tim SRF. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reno atas penyampaian materinya. Ya, um, sebelum saya lanjut, mungkin ada tambahan dari tim SNF yang lain. Pak Iman, silakan. Saya mau nambah, Pak Sukman. Saya mau share uh, layar saya. Ini menarik sekali tentang KFC, ruginya KFC atau fast food Indonesia. Jadi kalau ngomong rugi, rugi itu bisa, ruginya sebuah perusahaan ya, bisa dikelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah eh, rugi yang letaknya di kantor pusat, rugi karena biaya kantor pusat. Ini contohnya dulu Tesla itu pernah rugi beberapa tahun, sampai 16 tahun. Tapi ruginya Tesla ketika itu tidak di mesin uangnya, di head office, di kantor pusat. Kalau ini gampang. Kalau bagi seperti perusahaan restoran kayak KFC itu, kalau ruginya di kantor pusat, ya gerenya ditambah. Selesai. Nanti akan ada titik tertentu selesai. Tapi yang kedua adalah kalau ruginya itu di gerai, ruginya di mesin uangnya. Nah, padahal KFC itu sudah sangat mature kan sebagai sebuah RPD ya. Nah, ini perlu proses yang namanya reinventing RPD. Bahkan bisa jadi harus mengulang produk market fit lagi. Dan ini akan menyusutkan kekuatan finansial perusahaan. Maka tantangannya adalah adu cepat. Lebih duluan ketemu RPD-nya ulang, reinventing RPD-nya, atau kehabisan kas dulu. Nah, kalau kehabisan kas dulu, ya tewas perusahaan nanti. Nanti nggak mampu membayar kewajiban-kewajibannya, ada satu kreditor atau pemasok misalnya yang mau gugat pilot, pilot kasusnya Sritek. Saya yakin kalau dalam kondisi KFC seperti ini, dia pembayaran kepada pemasok sudah pasti terganggu. Karena sudah 4 tahun itu terus-menerus menurun kondisinya, sebagaimana disampaikan Mas Reno. Dan ini kalau sudah 4 tahun itu kan perang di Gaza, itu terjadi tahun 2023. Jadi kalau dikatakan KFC rugi karena efek boykot, saya kira mungkin ada, tapi
nambah nambah fatal aja, nambah berat aja. Aslinya sudah kayak begitu sejak tahun 2020 gitu. Pandemi dan sebagainya. Nah, KFC di mana itu? KFC itu yang rugi nomor dua ini di mesin uangnya. Ini bahaya. Jadi sudah 4 tahun lebih, 4,5 tahun, KFC tidak berhasil melakukan yang namanya reinventing RPD-nya. Itu gimana? Ya mungkin ngubah ini, ngubah itu. Tapi ini mungkin juga nggak gampang karena dia terkait dengan kebijakan pusat. Jadi dia nggak bisa, nggak misalnya terus udah kita jualan, katakanlah misalnya eh, es teh saja gitu. Dia kan nggak ada menu es teh, adanya ada bahwa Coca-Cola atau misalnya dia mau bikin ayam geprek aja, nggak bisa begitu, nggak mudah karena terkait dengan lisensi dari Yum Brand. Sehingga kondisinya ini akan mirip ketika kemudian Giant di sini mau melakukan proses reinventing RPD juga sulit dan akhirnya tutup. Kenapa? Giant di sini sama, ini statusnya adalah franchisee, tidak mudah untuk melakukan utak-atik dan itu karena terkait dengan perjanjian dengan pusat. Nah, pertanyaannya adalah pusatnya masih kuat apa tidak? Pusatnya itu Yum Brand. Saya punya angkanya ini. Nah, ini adalah perkembangan revenue dan eh, revenue ini. Eh, Yum Brand, Yum Brand itu punya ini berapa merek ya? Ada bisa kasih dia menyebutnya divisi. Nah, ada beberapa merek dia, ada KFC Division, ada Taco Bell, ada juga tadi yang di lisensinya di sini diambil oleh fast food. Kemudian ada Pizza Hut, ini beda perusahaan di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah Habit Burger. Nah, dulu dia punya A&W itu AW itu, sekarang udah dijual. Nah, mari kita lihat yang KFC. Apakah KFC itu melemah? Nah, dia ada namanya sistem sales. Sistem sales itu adalah penjualan seluruh gerai KFC di seluruh dunia. Baik itu punyanya perusahaan sendiri yang brand maupun punyanya mitra. Itu ditulis sebagai sistem sales. Ini mencerminkan kekuatan eh, KFC di pasar. Kita perhatikan itu. Tahun 2021 itu 31,3 miliar USD. Kemudian 33,2 naik masih. Dan naiknya menurut saya karena ini sebuah perusahaan sudah step ke 8 ya dalam corporate life cycle, naik seperti itu tuh ya masuk akal sudah. Kemudian dari 33 menjadi 34. Ya seperti pertumbuhan ekonomi dunia saja. Sehingga sebenarnya secara global KFC itu aman. Nah, di Indonesia, kenapa kok di Indonesia seperti tadi dinarasikan Mas Reno? Nah, ini berarti ini bicara tentang kondisi persaingan di Indonesia. Di Indonesia itu kan bangsa pemakan ayam. Jadi daging ayam di Indonesia itu merupakan konsumsi paling besar dibanding yang lain. Sumber protein yang paling besar itu ya ayam. Beda misalnya kalau di Vietnam itu daging babi. Karena daging ayam jauh lebih jauh lebih mahal daripada daging babi. Kalau di sini daging ayam paling murah karena paling mass produk ya daging ayam. Nah, karena ayam itu di sini adalah makanan yang paling besar dikonsumsi masyarakat, sumber protein yang paling besar dikonsumsi masyarakat, maka pemainnya banyak. Nah, muncullah yang fried chicken itu kalau dalam bahasa berguru namanya tuki chicken itu yang harganya bisa 3.000 rupiah, 4.000 rupiah di kampung-kampung itu yang kelihatannya itu besar isinya cuma tepung. Itu banyak di kampung-kampung kayak begitu. Itu yang paling bawah. Mungkin ada yang agak atas yang paling atas yang sekarang ini sering berdampingan head to head dengan KFC itu Ricis misalnya. Belum lagi McD di sini juga jualan ayam. Nah ini di Indonesia, khusus untuk ayam di Indonesia tingkat persaingannya memang kayak begitu. Nah, nampaknya KFC dalam 4 tahun terakhir ini nggak mampu menghadapi persaingan kayak gitu. Nah, kalau ngomong persaingan itu kalau marketing kan ngomongnya paling nggak 4P itu, product, price, place, dan promotion. Ini yang KFC mencoba bersaing di situ dan ternyata kalah. Nah, kalau dalam waktu dekat ini KFC tidak segera bisa memperbaiki di Grey, karena kalau kita perhatikan laporan keuangan 2024 itu, eh, 3 triwulan pertama ini, eh, Gere total itu rugi. Gere total itu rugi, bukan apa-apa. Rugi 17 miliar. Jadi seluruh pendapatan di Gere dikurangi seluruh beban di Gere itu minus 17 miliar. Artinya apa? Untuk membiayai kantor pusat, termasuk gaji direktur dan sebagainya itu yang nilainya sekitar 600-an miliar itu diambilkan dari utang.
Nah, makanya utangnya meningkat terus itu. Sehingga kalau ini berjalan terus, ya pasti nggak kuat, pasti nggak kuat. Sehingga ini KFC Indonesia ini memang di ujung tanduk ini. Saya kira itu tambahan saya maksudnya. Baik, Pak Iman, Mas Reno. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom malam hari ini, silakan. Bagi ada yang mau komentar atau pertanyaan, persilakan. Kaitannya dengan KFC ini. Ya, ya ada yang bertanya tentang RPD, Pak Iman. Mas Reno mungkin bisa menjelaskan. Iya, RPD itu revenue profit driver ya. Jadi itu bentuknya aset. Ketika perusahaan itu menambahkan aset, laba dan omsetnya ikut naik. Nah, kalau di kasus KFC ini gerai ya, gerai. Jadi ketika perusahaan kayak KFC ini menambah gerai, itu laba dan omsetnya ikut naik. Jadi apa yang mendrive laba dan omset? Aset apa yang mendrive revenue dan profit? Izin nanya, Ya kan, Pak Rema? oke, Assalamualaikum teman-teman dari SNF. Salam. Eh, Menarik banget topik pada malam hari ini terkait dengan kerugian yang kita lihat bersama di KFC. Tadi saya mengikuti seperti yang disampaikan Pak Iman tadi, terjadi di gerai. Artinya eh, sementara gerai adalah tadi adalah RPD-nya dari KFC. Yang menjadi apa namanya menggelitik di pikiran saya, kira-kira cara mengantisipasinya gimana sampai agar kita tidak sampai eh, kejadian seperti itu. Artinya begini, ini karena jumlah gerainya begitu besar, RPD-nya kenceng, ketika terjadi sesuatu seperti sekarang ini, jadinya terus menggerus laba di masing-masing gerai, yang secara konsolidasi menjadi kerugian di perusahaan tersebut. Nah, itu kira-kira ada nggak atau bagaimana cara mendeteksi awal agar kondisi seperti itu tidak terjadi di perusahaan? Jadi misalnya, oh kira-kira ini RPD-nya sudah cukup, jangan ditambah lagi. Misalnya. Atau kapan saat seperti yang disampaikan Mas Iman ini harus merubah ke RPD yang lain. Kira-kira itu bisa dilihat dari mana? Terima kasih. Silakan langsung dijawab, Pak Iman. Jadi eh, seperti saya sampaikan, kondisi KFC Indonesia itu adalah franchisee. Nah, franchisee itu kan segala ketentuannya, kalau mau ngutak-atik produk misalnya, ngutak-atik pricing misalnya, itu kan berada di induknya, tidak pada kasus sini. Sementara yang menghadapi realitas pasar, menghadapi persaingan dengan Hisana, menghadapi persaingan dengan Almas, menghadapi persaingan dengan Ricis, itu kan di sini. Nah, itu kayak kasusnya Giant yang merupakan franchisee menghadapi pesaing-pesaing di sini yang baru-baru misalnya kayak Superindo kan yang di sini. Sementara di sana jauh. Nah, akhirnya nggak kuat. Begitu Giant tutup, apakah sebenarnya dunia retail eh, apa hypermarket itu memang mati? Nggak juga. Penggantinya itu yang Superindo tuh merajalela kemana-mana. Banyak bekasnya Giant dipakai Superindo. Nah, termasuk di rumah saya ada dua bekasnya Giant dipakai Superindo dan eksis sampai sekarang. Nah, KFC itu industri resto ayam di Indonesia itu kayak begitu. Dan kalau menurut saya kalau mau bagus, kalau mau menyelesaikan masalah itu, karena ini sudah ngutang-atik apa namanya RPD ya, berarti ngutang-atik produk, ini melakukan produk market fit kembali, pricing kembali, strategi kembali, dan itu
itu memang otoritasnya ada di Yum Brand harusnya. Nah, maka kalau mau selesai ya Yum Brand-nya harus lazim kemari. CEO-nya Yum Brand harus ke sini bagaimana menyelesaikan kalau perlu jangan terlalu ideal kayak McD di mana-mana kan ya jualan ayam di Indonesia, mau Indonesia makanannya ayam, dijualan ayam lah di sini. Bisa jadi KFC nanti melakukan sesuatu yang berbeda sekali, sekali dengan KFC di tempat lain. Nah, dan menurut saya ini cukup cukup apa ya, cukup alasan karena apa? Indonesia gerainya cukup banyak, ada 700 lebih KFC. Kalau itu mati kan sayang juga dari kacamata eh, prinsipal ya, dalam ini adalah yang brand. Sehingga yang brand memang harus turun tangan. Kalau yang brand nggak turun tangan, yang sini pasti akan kesulitan. Karena banyak variabel yang dikontrol oleh pusat. Nah, itu yang. Nah, bagaimana kalau kalau bagi perusahaan-perusahaan yang memang prinsipal pemilik merek? Nah, Pak Rema ini dari Mas Londre ya. Nah, kalau Mas Londre sebagai prinsipal kan pemilik merek itu memang tanda-tanda itu harus diidentifikasi di awal dan nggak boleh berjalan lebih terlalu lama. Karena kalau misalnya sudah turun ini itu bahaya memang. Karena kalau resto ya sudah mulai sepi, ngangkatnya kembali itu jauh lebih sulit daripada ketika masih masih rame gitu. Nah, maka ini memang manajemen risikonya harus kokoh, pemantauan terhadap variabel-variabel internal RPD-nya itu harus kokoh, statistik harus harus bagus supaya memiliki early warning, peringatan awal. Ini RPD mulai tidak relevan atau bagaimana keganggu apa bagaimana gitu. Sehingga kemudian bisa ditanggulangi dengan bagus. Nah, kalau saya lihat KFC Indonesia sekarang sebenarnya sudah terlalu terlambat sebenarnya. Karena kemampuan cash flow-nya sekarang sangat buruk. Yaitu mesin uangnya malah nyedot duit. Jadi kira-kira mesinnya ngasih duit, dia malah nyedot duit. Itu sudah parah. Dan di pusat sudah kehabisan energi. Utangnya sudah banyak. Nah, sementara kalau sekarang misalnya mau nambah modal dengan menerbitkan saham baru, right issue, harganya juga sudah nggak bagus, kondisinya sudah nggak bagus, sehingga memang benar-benar berada pada kondisi yang berat KFC. Ya, eh, itu tantangan. Berat itu kan bukan berarti sebuah keputusasaan. Kalau mungkin ada teman-teman KFC ada di sini ya, eh, seberat apapun kan kalau dihadapi dengan baik selalu ada solusi. Nah gitu kalau menurut saya, Pak Rima. Oke, siap Mas. Ya, Terima kasih. Oke, Masuk. oke, ya, sama-sama. baik Pak Rema. Jadi memang pada industri yang seperti Risto ini sangat sangat rigid sekali. Jadi apalagi makanan itu cepat banget ininya. Jadi masa kalau kalau dalam bisnis itu namanya masa keramaiannya itu paling banter 6 bulan, di situ orang sudah melirik makanan yang lain begitu ya. Masa bulan madu katanya gitu. Sedang rame-ramenya. Ya, baik. Lanjut pertanyaan Pak Yudi ya. Apa pelajaran bisa diambil dari kondisi fenomena brand besar digerogoti oleh brand kecil ini? Saya kok merasa ini terjadi pada setiap industri. Dengan kemudahan berusaha, terutama online, membuat brand besar makin sulit tumbuh, dan itu berarti akan sulit membuat brand-brand kecil menjadi besar. Karena kue pasarnya begitu terbagi ke banyak alternatif kompetitor. Bagaimana tanggapannya? Mungkin Kak Reno silakan. Ya tim industri beda-beda sih menurut saya. Apalagi kalau F&B itu kan gampang lah masuknya. Ya barriernya tuh eh, nggak nggak sulit dibanding industri lain. Nah, jadi apalagi tadi nyambung ke nature-nya di Indonesia bahwa ayam goreng itu kan udah menjadi makanan utama di sini. Eh, apa namanya udah harganya paling murah, udah paling umum, nah, sehingga pemainnya tuh banyak, kuenya tuh sebagi-bagi. Dan kemudahan brand-brand kecil itu untuk mereplikasi rasanya ya KFC itu cukup kuat gitu. Tapi itu tiap industri beda-beda ya. Kalau kalau di ayam goreng itu menurut saya gampang gitu diduplikasi rasanya ya.
Jadi em, itu nggak terkecuali di industri lain gitu menurut saya. Brand-brand kecil bisa eh, ngambil kuenya juga dan itu bisa menggerogoti yang brand besar juga ya. Tapi itu lagi namanya RPD itu kan ada siklusnya. Brand sekuat kayak Nokia juga bisa bisa mati juga RPD-nya ketika dia kalah nggak apa namanya kalah cepat untuk berinovasi gitu. Ketika brand-brand kecil bisa dengan lincahnya membuat misalkan ada brand lain nih ayam goreng lain, wah ada kuah keju ada apa, kalau kalau kasus ayam goreng gitu kan gampang gitu. Dan customize kalau KFC itu udah sulit ngubah-ubahnya. Padahal lidahnya orang Indonesia tuh berubah-ubah gitu. Preferensinya tuh gampang berubah. Ya, dari Pak Iman mungkin menanggapi. Sudah cukup saya kira. Ya, gitu Pak Yudi. Ya, jadi bisa feedback kembali kalau ada pertanyaan lagi. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ardian. Apakah KFC rugi karena franchise fee tinggi karena di pusat franchise sales naik? Jadi yang rugi adalah investor outlet sementara pusat masih aman. Gimana Pak Iman? Jadi eh, KFC ini seluruh gerainya itu dioperasikan oleh PT Fast Food Indonesia, bukan investor. Fast Food Indonesia itu adalah sebuah operating company yang dia itu adalah perusahaan resto, kerjanya bikin resto-resto. Nah, restonya itu ada dua merek yang dia punya. Ada KFC, itu lisensi dari yang brand, yang kemudian ada juga merek Taco Bell yang baru ini, Taco Bell ini juga dari yang brand. Sehingga kalau kita eh, perhatikan, sebenarnya bukan apa investor rugi gitu. Investornya siapa kalau di KFC ini? KFC Indonesia ya, investornya para pemegang saham. Salah satunya yang gede ada hampir 40% itu adalah keluarganya Eglael. Kemudian ada Indoretail, itu sekitar 30% ada publik. Nah itu sekarang ini mereka menghadapi kerugian yang sudah berlarut 4 tahun lebih ini ya para pemegang saham itu yang paling rugi. Nah, bagaimana dengan eh, prinsipal yaitu Yum Brand? Memang Yum Brand mengenakan fee itu berdasarkan omset sepertinya kalau kita perhatikan itu. Dan itu eh, saya pernah mencermati angkanya sekitar kurang lebih 2 atau 3% gitu, gitu dari omset. Sehingga sebenarnya ya nggak terlalu sebenarnya asalkan memang bisnisnya masih oke kan sebenarnya itu penggantian dari biaya branding yang kalau dimulai dari awal kan juga berat. Dan sepanjang sekian tahun, sejak tahun 7 bulan tadi sampai sekarang ini kan KFC nggak pernah mengalami kondisi kayak gini ya, baru baru 4 tahun terakhir ini. Karena memang 4 tahun terakhir ini saya kira memang marak-maraknya brand-brand lokal ya. Dan banyak yang sudah gerainya itu ratusan itu. Bahkan ada yang sudah ribuan. Kecil-kecil tapi. Nah itu semua yang eh, menjadi tantangan nih bagi manajemen KFC. Begitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ana. Ya, ada yang menarik di neraca KFC dengan model bisnis restoran yang penjualannya secara tunai. Kenapa ada piutang? Bahkan jumlahnya naik 61% di tahun 2023. Ya bisa aja customer bayarnya pakai kartu kredit. Bisa aja. Kan sekarang kan banyak kartu-kartu begitu. Kalau QRIS kan juga nunggu berapa hari. Ya, QRIS itu yang tidak hari ini barangnya sudah dikeluarkan. Kan mestinya itu sudah terjadi penjualan tapi biayanya masih ditahan oleh apa namanya prinsipalnya QRIS, oleh kartu kredit dan sebagainya. Ya, monggo silakan ada lagi yang ingin bertanya kaitannya dengan materi malam hari ini. Jadi memang eh, masalahnya ini ada pada gerai ya, sangat sulit untuk
memperbaiki untuk RPD ini karena tadi yang seperti dikatakan Pak Iman bahwa semuanya dikontrol oleh pusat. Nah, kalau dikontrol oleh pusat maka manajemen Indonesia untuk mau melakukan pembenahan mungkin pembenahan menu atau apa itu harus izin dulu ke sana. Nah, itu mungkin yang membuat. Silakan Pak Juli. Ya, selamat malam rekan-rekan SNF semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, melihat kondisi Suaranya Putus-putus, Pak. Pak Juli mungkin apa suaranya putus-putus. risau aja ya. Itu sih sudah rugi rampau tahun ya. Kalau apa kekhawatiran arsitek ini seberapa yang putus-putus ya dengan kerugian yang semakin membesar sempat dari 4 tahun yang lalu eh, kemungkinan bisa terjadi apa yang dialami Sritek mungkin ya ini kira-kira langkah manajemen komunikasi antara eh, KFC yang di Indonesia maupun yang di pusat ini mungkin akan menjadi kunci pokok. Tentunya pasti ada langkah-langkah kalau berkembang ini errornya berapa tahun, kalau mau suntik mati gitu kira-kira sampai berapa lama gitu. Kira-kira ada evaluasi yang bisa akuntabel nggak untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak Firman. Baik, Pak Juli. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Iman. Silakan. Jadi kalau kita perhatikan ya, KFC ini, gerenya kan 700. Kan tidak mungkin 700 ya itu rugi, pasti ada yang laba kan. Nah, sebenarnya langkah KFC yang menutup sekian puluh gerai yang rugi itu langkah yang cukup bagus untuk memotong kerugian. Makanya kalau ini dilakukan bulan ini kan, dampaknya baru kita lihat nanti laporan keuangan Desember, akhir tahun, kayak apa. Nah, tapi kalau nutupnya itu terlalu ekstrim, maksudnya terlalu banyak itu proporsi yang ditutup, itu juga ganggu branding juga. Nanti image-nya masyarakat, wah KFC ini kalah, KFC kalah. Nggak menarik untuk didatangi ke situ. Nah, itu jadi ada dilema juga nutup gerai itu. Satu sisi eh, itu adalah penyelamatan karena yang ditutup yang rugi, langsung akan memotong kerugian karena ruginya tadi di gerai. Tapi itu kalau terlalu banyak yang ditutup juga akan eh, kontraproduktif terhadap kekuatan branding. Sementara pesaingnya McD seperti itu, ada Richeese kayak begitu kuat-kuat. Dan saya kira itu memang menjadi apa ya, menjadi dilema betul ini KFC ini manajemen KFC Indonesia ini. Mau ngutak-atik tadi nanti ada keterbatasan dengan kantor pusat yaitu di yang brandnya sehingga memang serba serba tidak mudah. Starbucks sebenarnya secara global itu juga selalu nutup gerai, tapi tingkat nutupnya itu dikontrol, nggak terlalu besar. Dia nutup sekitar 2% dari total gerai, tapi nanti buka lagi. Jadi bukan mereduksi jumlah gerai, tapi hanya mindah aja. Tutup di tempat A, buka tempat B, dan bukanya lebih banyak daripada nutupnya. Nah, tapi kalau KFC ini kan nutupnya nutup benar-benar mau tutup karena rugi. Nah, kalau seperti itu terlalu ekstrim yang banyak apa proporsi tutupnya terlalu tinggi itu bisa mengganggu branding sehingga ini juga tidak tidak mudah dilakukan oleh KFC. Maka mereka juga hati-hati. Nah, dan itulah ya perusahaan kadang-kadang memang kayak gitu menghadapi masa-masa sulit. Kalau masa sulit nanti dia bisa menyelesaikan dengan baik, bisa keluar dari lubang jarum ya itu kan segala sesuatu apa namanya ujian itu kalau nggak mematikan kan hanya menguatkan aja itu. Semangatnya begitu. Pokoknya satu nggak mematikan Anda itu hanya menguatkan aja sudah. Mudah-mudahan manajemen KFC, saya punya beberapa teman memang di KFC itu, mudah-mudahan masih bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik.
Ya, iya Pak. Jadi memang memang kadang itu sulit juga. Itu aksesnya juga katanya mau tutup itu. Tapi tutupnya jam 10 malam terus buka lagi jam 10 pagi, Pak. Itu bukan tutupan Pak ya, itu tutup operasional maksudnya. Baik, lanjut. Pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal. Isu daya beli menurun apakah juga pengaruh ke KFC? Nah, gimana tuh? Daya beli menurun nih, Mas Reno mungkin. Iya, itu dari angkanya KFC pusat kan masih naik ya. Masih, ya angkanya sih naiknya relatif stagnan. Cuman, cuman menurut saya masih normal untuk perusahaan sebesar yang brand. Masih masih kokoh lah, kan dia ada di ratusan negara. Sebenarnya yang lebih panik tuh Indonesia mungkin kehilangan KFC daripada daripada yang brand yang kehilangan pasar di Indonesia menurut saya. Ya, kalau dilihat secara global masih oke ya. Ya global global masih aman sih karena kan kokoh ya. Istilahnya kan ada ratusan pasar gitu di satu bumi ini gitu kan. Kalau pas Indonesia kan pasar Indonesianya misalkan udah tersaturasi ya ya nggak sulit gitu. Pasti ngefek banget kalau KFC global ada ratusan negara lain yang bisa membackup angka itu. Ya, baik. Gitu Pak Iqbal. Nanti bisa ditanyakan lagi di uh, selanjutnya nanti atau ditanyakan di grup ya nanti. Kemudian ke Pak Faris. Pertanyaan dari Pak Faris. Apakah bisa didetailkan komponen terkait dengan piutang yang tiba-tiba tinggi tadi? Iya, Komponen piutang itu ke ketagihan ini ke penerbit pembayaran elektronik biasanya kartu kredit. Kalau saya lihat tadi ya ke kerjasama promosi gitu. Apa namanya kalau ke payment gateway sih banyaknya payment gateway. Nah, terus saya lihat lagi sih ada beberapa PT lah gitu ada beberapa PT lah dia. ya, piutang-piutang ya bisa dari kartu kredit atau pembayaran kris gitu ya. Dan tidak bisa langsung begitu saja kan harus ada nunggu berapa hari gitu gitu ya. Nah, kalau nggak salah katanya ada apa namanya paling tinggi itu piutang ke ada namanya tuh PT KIA. Nah itu terkait proyek pengembangan atlet pembalap sebenarnya bukan bukan apa namanya bukan masalah apa namanya perihal branding itu proyek-proyek branding gitu pengembangan brand awareness brand equity itu sampai 180 miliar piutangnya. Oh, oke. Piutang tadi ya. Apa perusahaan apa, Pak? Karisma Inti Abadi Hmm. itu paling tinggi di situ. Ya, gitu. Oh iya, saya tambahkan informasi Mas Reno, Mas Firman. Saya baca laporan keuangannya CFC, juniornya KFC lah itu merek lokal. Dulu sih merek dari Amerika juga CFC itu, tapi kemudian prinsipal Amerikanya pilot. Nah, kemudian jadi merek lokal itu CFC itu, California Fried Chicken. Itu 2 tahun terakhir ini laba dia, omsetnya tumbuh dan laba. Sehingga sebenarnya industri resto ayam yang formatnya persis kayak KFC, tapi mungkin kalau CFC apa ukurannya ya ukuran gerai lebih kecil dari tempat-tempat yang lebih 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 kecil daripada KFC masih laba sehingga memang benar-benar kalau saya melihat kalau CFC masih laba dan tumbuh itu KFC ini memang benar-benar kalah dalam bersaing. Saya melihatnya begitu. Terus ada yang bertanya, apakah dari Pak Budi Mulyono, apakah mungkin ganti brand kayak roti apa itu yang punya Joni Andrean, kalau nggak salah, bisakah kayak begitu? Kalau kondisinya bagus bisa, ini kondisinya lagi down,
sulit. Ini dengan brand KFC aja yang sekuat itu turun diganti, itu masalah yang tidak semudah itu. Kayak dulu ketika McD, mitra awalnya itu yang Pak Pemarah Madi itu pecah kongsi terus diganti Tony Jack. Yang nggak lama pada mati semuanya. Dan kemudian yang di dekat kantor SNF, di depan kantor SNF di Delta Plaza itu, bekas gerainya McD kan ganti apa namanya, pecah kongsi itu yang di depan, yang punyanya Bapak Rahmadi itu kan diubah namanya menjadi Tony Jack. Tapi sepi dan akhirnya tutup. Begitu tutup, sekarang dipakai McD kembali, disewa ulang oleh McD. Ya kayak gitu, nggak gampang juga. Kecuali kalau kondisinya lagi top gitu ya, lagi puncak itu mungkin oke. Tapi kalau saya kira nggak mudah karena kalau memang, ya menurut saya KFC dan McD memang merek-merek yang global yang sudah sangat kuat ya. Beda kalau yang Johnny Andrian itu kan eh, apa Britok yang udah jadi Mako. Britok itu belum sekuat itu kan, baru dari Singapura, Indonesia, terus beberapa negara, belum sampai kayak KFC yang ratusan negara. Kayak gitu. Saya kira itu. Ya, baik. Ini terakhir dari Pak Agung Gunawan menyatakan statementnya. Menurut pendapat saya, kerugian gerai KFC ada dua penyebabnya. Pertama, marketing kurang. Bila kita lihat ya, tidak eksis dan konsisten menerangkan bahkan membuat grup WA bagian anak. Dua, kurang inovasi produk-produk KFC menjenuhkan, jadi nggak ada produk baru sehingga tidak membuat customer FOMO. Ya, tadi yang seperti kita bahas ya, bahwa salah satu masalah ini adalah pada gerai. Jadi gerai ini adalah kalau kita dalam istilah kita adalah mesin uangnya, RPD-nya, maka satu-satunya cara bagaimana memperbarui strategi di RPD-nya itu menjadi lebih bisa bersaing dengan para kompetitor, terutama tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak tim SNF. Kompetitor ayam ini sangat kompetitif banget ya, sangat masif ya, di kampung-kampung itu banyak yang jual ayam ya, sangat sangat apa, ketat begitu ya. Dan oleh karena itu pula lah, mungkin KFC melakukan PHK besar-besaran dan menutup gerai itu karena untuk merubah strategi gerai, mungkin seperti itu, mengurangi pengeluaran, melakukan efisiensi dan sebagainya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan langkah dari KFC Indonesia bisa berjalan lancar untuk stay terus ya, karena saudara-saudara kita, kawan-kawan kita juga banyak yang bekerja di KFC Indonesia, jadi memang harus tetap kita dukung supaya keseimbangan ya, supaya tidak terjadi banyak PHK. Baik, mungkin dari kami seperti itu Bapak dan Ibu semua ya. Eh, Perbincangan cukup menarik, tapi sayang waktu kita sudah habis ya, sudah ya, sudah pukul 21.00. Bagi Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya tentang materi-materi kami, seperti tadi yang Pak Budi Mulyono tentang RPD apa itu ya, nah, itu bisa membaca materi kami di korporatisasi.com. Nah, biasanya kita akan share itu uh, kaitannya materi yang uh, menjadi pokok bahasan kita di perbincangan di grup, itu akan kita share. Dan rutin ya, ada pagi, sore, pagi, sore. Minimal kita share 2 hari gunanya untuk, sorry, dari 1 hari itu biasanya kita share 2 kali materi untuk menambah wawasan keilmuan pebisnis dalam uh, pengurusan perusahaannya. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Tidak lupa saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengikuti materi-materi kami di grup WA, WhatsApp ya, ataupun Telegram, ataupun follow akun IG kami di SN Consulting, dan juga subscribe di YouTube kami ya, Media SN Consulting. Kemudian kita juga ada kegiatan kelas ya di Bandung tanggal 19 sampai 21 November. Lalu
Besok itu ada kelas RKAP, ya, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Nah, nanti di sana akan diulas bagaimana rencana untuk tahun depan, ya, dan 5 tahun ke depan, ya, perusahaan-perusahaan itu akan dibahas pada kelas RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Kemudian di Bandung, teman-teman Bandung dan yang lainnya yang terdekat bisa mengikuti kelas kami. Jadwalnya tanggal 19-21 di Bandung itu tentang kelas korporatisasi, kelas CEO dan RPD ada di Jakarta tanggal 3-5 Desember. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengikutinya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa kami selalu mendukung, ya, untuk perusahaan-perusahaan Indonesia untuk selalu go global, ya. Kami menyiapkan komunitas, ya, berupa investor dan juga CBPI kami namakan Investor Club, in eh, Equity Investor Club, ya, dan juga CPPI Club Private Placement Investi. Jadi kami berusaha untuk mencomblangkan, ya, menghubungkan antara investor dan investi, kemudian kita pertemukan dalam komunitas tersebut. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui info lebih lanjut, nanti bisa menghubungi admin di grup WhatsApp. Ya, saya pikir dari kami seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di BSK mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke.